alam mukhadoroh dan mukasafah itu terkesan boleh dikatakan penghalang. Akhirnya kita muter-muter, laksana gini. Ruh itu laksana burung. Alam mukhadoroh atau mukasafah itu adalah sangkar laksana. Burung kalau ada di sangkar, ya muter-muter gitu aja. Lah gitu deh. Nggak bisa lepas bebas. Wis kemana-mana nggak bisa. Lah caranya burung itu bebas, sangkar ini kudu dirusak. Pun salah paham. Sangkar ini harus dirusak. Cara merusak sangkar, sing tujuane burung bisa keluar dari sangkar, macam dua. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Imang yang dari Gondang. Maaf para sesepuh yang sudah paham, semuanya mungkin sudah paham. Dan dijelaskan dari depan sampai awal sampai akhir. Pertanyaannya Gus, pripun carane ben boten muter-muter teng alam mukasafah? Marai niku napa nggih? Jasad niku dikir kiambak pindah pinggalihipun ajeng nyuwun rasane penak paling nikmat kepanggih malih kali rasa ingkang boten saged dijelasaken. Ping tiganipun syukur alhamdulillah kepanggihan ngaten iki dipun suwun mbok menawa enten sing gila di tempat ngaten. Wong Gusti Allah niku mboten butuh salat kula lan panjenengan, mboten butuh poso kula, mboten butuh haji kula. Pun ngoten niku mawon. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita biar gak muter-muter ning dunia mukasafah? Pak, jasad niki laksana penghalang. Alam mukhadoroh dan mukasafah itu terkesan boleh dikatakan penghalang. Akhirnya kita muter-muter, laksana gini. Ruh itu laksana burung. Alam mukhadoroh atau mukasafah itu adalah sangkar laksana. Burung kalau ada di sangkar, ya muter-muter gitu aja. Lah gitu deh. Nggak bisa lepas bebas. Wis kemana-mana nggak bisa. Lah caranya burung itu bebas, sangkar ini kudu dirusak. Pun salah paham. Sangkar ini harus dirusak. Cara merusak sangkar, sing tujuane burung bisa keluar dari sangkar, macam dua. Satu, sangkar ini semuanya kita rusak biar enggak
nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya burungnya keluar. 2, tanpa ngerusak sangkar, pintunya jenengan buka. Akhirnya burungnya keluar. Tujuannya kan biar burung nggak di dalam sangkar. Ada macam 2. Nyun sewu. Inilah yang sering kukatakan, untuk menjadi jiwa yang bebas dari ikatan hawa nafsu, macam 2. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, wa man kana yarju liqa'a rabbih, itu surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ini ada macam 2 cara. Diparalel dengan keterangan Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, namanya wasilun dan majtubun. Burung bisanya keluar harus memberikan kelonggaran, sangkar itu dirusak atau hanya dibuka pintunya. Tujuannya kan bagaimana caranya burung bisa keluar lagi gitu. Ada macam 2. Jenengan begitu biar bebas dari ketergantungan kepentingan nafsu, macam 2, wasilun dan majtubun. Kalau wasilun laksana sangkar, tutupnya dibuka. Keluar nanti. Lah, ketika pintu dibuka, bisa tangan sampean itu ngambil si burung kemudian dikeluarkan, dan atau sampean buka sampean tinggal. Paham gak maksud gue? Lah, ini apa? Jenengan tanpa ngerusak pribadi sampean dengan laku syariat. Artinya hukum syariat itu masih sampean tetepi, tapi sampean tidak disebut melakukan hukum syariat. Tapi apa? Melakukan hukum hakikat. Contoh, jenengan iku sholat. Sudah tidak lagi jenengan karena pahala atau surga. Bertemu pahala atau surga, tapi bertemu Allah di situ. Ini laksana mengeluarkan burung tanpa merusak sangkar, wasilun. Boleh. Tapi ada yang memilih sistem yang kedua. Sangkar niku Pak sampean bawa coki. Sampean gapuki ben protol. Baru yang namanya burung kawus. Keluar bebas toh? Artinya apa? Jenengan make sistem majtubun. Wis gak ngereken aturan-aturan hukum syariat. Sing penting aku terus atiku zikir terus. Sehingga orang ini sudah tidak lagi peduli terhadap bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana ekonomi, bagaimana kerja. Udah. Dia tinggalkan itu semuanya. Loh, bagaimana? Menurut sistem seperti ini, bagi saya no problem. Silakan, sah-sah mawon. Dasari apa saya mengatakan sah-sah saja? Karena gini Pak, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidak ada satu pun di dunia ini makhluk bisa bergerak. Semua itu kecuali hanya digerakkan oleh Allah. Dasar inilah Pak, saya mengatakan orang bertemu Allah Tuhannya lewat sistem
Yang seperti ini saya sih enjoy aja. Karena apa? Ya yang memperlakukan beliau siapa? Tapi bagi panjenengan yang kurang tidak sepaham dengan saya, monggo, rapopo, yo salah son nguniku, wong ditinggalno hukum syariat monggo, saya pun tidak akan pernah menyalahkan pandangan jenengan. Wong jenengan pandangan teng mriku ya sapa sing nglakokno pandangan, kula namung wonten mawon. Intinya kedua-duanya itu Pak, tujuannya adalah pertama tazkiyah, bebersih hati dari perkara-perkara selain wujud Allah yang sudah masuk di dalam hati. Inilah namanya berhala. Inilah namanya al-asnam. Dalam Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zulamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Inilah hati yang disebut hati yang dolim pada Allah, yaitu apa? Memasukkan selain Tuhannya dicintai di dalam hati. Kalau dalam ayat ini al-ijlan itu apa sih artinya? Anak sapi. Pedet. Kalau bahasa Jawanya mungkin gitu ya. Anak sapi. Itu tembung isyarah. Hasilnya apa? Yo apa yang sudah kita cintai selain daripada Allah? Itulah anak sapi. Mohon maaf loh Pak. Ilmu yang tentang masalah seperti ini kan ditutup-tutupi. Dulu-dulu ditutup-tutupi. Takut jadi fitnah. Jadi fitnah. Akhirnya berkembang di tengah masyarakat, situasi gak kondusif. Khawatirnya beliau begitu, akhirnya terkesan ditutup-tutupi. Berarti bagaimana caranya biar gak muter-muter di dunia muhadharah atau dunia kasaf? Kembali lagi, tolong sekali lagi kibarkanlah dalam hati sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Zikir kesadaran, rasa sambung tadi dalam setiap keadaan apapun harus kita lakukan. Jikalau nanti jenengan kok ya secara dohir kasaf itu dipertontonkan Allah, maka kasaf dohir sampean ini tidak akan menghalangi jiwa itu terhadap Tuhan. Sugih jenengan, dunya niki alam kasunyatan ya. Sugih bondo, sugih pangkat, sugih jabatan yang Allah taruh di dalam diri jenengan, itu gak akan mungkin penghalang hati sampai niku datang Gusti Allah. Good. Ini caranya. Sehingga ketika jenengan kali kula njalakno zikir ini akhirnya bisa terlaksana baik ketika jenengan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat. Cuman masyarakat tidak tahu. Kalau hati sampean selalu ingat kepada Allah. Udah, inilah Pak yang Allah katakan dalam satu ayat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kula namung ngeten tok. Wis minangka hablum minan nas. Sampeyan gak usah khawatir. Tetap saya sendiri berkewajiban secara hablum minan nas ngerangkul jenengan sampai dumugi apa yang dimaksud makrifat itu.
Walaupun saya sudah meninggalkan dunia, tetap secara ruhaniah kami tidak akan terputus dengan panjenengan. Hablum minanas lo ya, hablum minanas. Sebab di dalam salah satu ayat Al-Baqarah surat Allah katakan gini. Hati siapapun yang sudah hidup, terus dia itu secara syariat meninggal, jangan dianggap dia mati. Bahasa kinayai gini, orang yang meninggal di medan pertempuran karena membela agama Allah disebut syuhada. Jangan kau anggap dia mati. Itu maksudnya, Pak. Hati yang sudah hidup. Bukan lahir di medan pertempuran itu. Bukan. Ruhaniah yang sudah hidup. Lah jenengan sebelum hidup ruhaniah itu kan melewati satu kejadian yang namanya wajahidu fi sabilihi. Merangi nafsu di jalan Allah. Berupa apa? Prakteki sampean kali kula, berzikir sirul asrar atau khafi untuk menemui Allah. Otomatis perang dulu dengan egoisme kita. Sifat basariah dulu dihapuskan dulu. Baru setelahnya merdeka bertemu. Makanya apa yang ditaruhkan? Indonesia bisa merdeka. Baik jiwa maupun ragawa. 10 November akhirnya muncul peperangan dahsyat untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Perang toh? Perang. Melawan apa? Penjajah. Berarti hati siapa yang jajah? Nafsu. Egoisme itu. Ego kita itu loh nafsu. Ini yang menjajah. Akhirnya kita disebut sebagai budaknya hawa nafsu. Bisanya menang, wajahidu fisabilihi, jangan dikasih senjata. Nah, senjatanya untuk mengalahkan nafsu, tauhid iki. Jangan calak no. Senjata gak gaya-gayaan, Pak. Anak musuh gak dibedil, misalnya. Ya, malah kita yang dibedil. Lah buat apa kita dikasih senjata? Buat apa ruhaniah kita dididik ilmu tauhid kalau tidak dilaksanakan? Hanya digaya-gayaan ning grup supaya diwastani kita ahli tahqiq. Buao HP nek kayak ngono. Buao percuma. Tinggalkan. Tekuni kholwatnya. Tekuni meditasinya. Itulah Pak cara satu-satunya jenengan kali kula saged dikatakan untuk meninggalkan alam muhadharah dan alam mukasafah. Nggih. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepang Gus dalam mereka saking kidul mriki mawon. Nggih. Ngeten Gus, kula piyambak niku ngrumangsani nek ket riyen niku kula ya ibarat agama nggih mung kulite tok, mboten pati paham. Delalah niku kula ndelok ten medsos, ten TikTok, ten YouTube niku kok enten ilmu tauhid. Lah kok nyantol ten ati niku raose skeca ngeten Gus. Nah, termasuk ngikuti kajiane panjenengan Gus, ngeten. Termasuk ingkang jenengan aturke niku kholwat Gus napa meditasi niku wau. Intine dalem niku pun nyubi, tapi kan nggih nyubi cuman sebatas napa coba-coba Gus niku. Ingkang kula raoske niku kadang niku tesih gramyang Gus. Pikirane tesih gramyang. Dados mboten saged fokus.
lupute niku keturun Gus. Ngeten. Lah ingkang ajeng dalem tangletipun tata cara nopo skecane khulwat ingkang leres ingkang skeca dugi akhirnya bisa mencapai tujuan napa sing apa intinya khulwat sing skeca ngeten Gus maksudnya Sing sampak tujuan. nggih ngeten Nggih. ngeten Dos pundi? Dos Ngoten pundi nggih. Gus nggih Nggih. matur suwun sakderenge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tulis mawon biar tambah lebih paham. Apa yang harus kita persiapkan ketika kholwat itu biar betul-betul sampai tujuan? Ini kula gambarke mawon ben jenengan iki saged mbayangke. Ini bukan perjalanan jasmani loh Pak nggih, tapi perjalanan ruhani. Saya taruh aja di sini namanya ruh. Ini boleh saya katakan salik. Hati atau ruh yang mengadakan perjalanan menuju dan bertemu Allah. Atau saya sebut sebagai wusul, wasil. Mohon maaf, mengapa harus saya bentangkan? Karena jenengan di sini ngalami dua alam. Pertama adalah alam muhadoroh, ya alam kasunyatan gitu Pak. Ketemu garwo, ketemu anak, ketemu ekonomi, persoalan ini, dunia ini gitu ya. Niki muhadoroh namanya. Yang kedua, di sini ada alam mukasafah. Alam yang di luar alam muhadoroh. Alam yang dihuni oleh makhluk gaib. Jangan takut. Dan itu wajib kita alami. Artinya kita lewati. Bahasa Kanjeng Nabi ketika Mi'raj tinggalkan Masjidil Aqsa dengan numpak buruk melesat ke atas melewati sab langit 1 sampai 7. Ini mukasafah. Setelah itu masuklah dalam namanya Sidratul Muntaha. Nanti sebelum ketemu Allah di sini ya. Di sini ada alam namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrah boleh saya artikan pohon bidara. Disebut pohon bidara itu pucuknya pohon ini sudah bukan alam dunia, tapi alam akhirat. Ini namanya Sidratul Muntaha. Bahasa Jawa, kesadaran notok. Mutlak. Notok enggak. Artinya inilah yang nanti disebut alam fana. Terus bagaimana cara yang benar? Si salik ruh ketika solo nuju nang Gusti Allah. Pun. Ini ada dua sistem, Pak. Sistem pertama namanya khalwat utawa zuhud, ada
Zuhud waktu khos. Waktu khos. Khos niku waktu khusus. Disebut waktu khusus. Jasad ini sudah meninggalkan urusan dunia. Niki sistem wasilun loh ya. Saya bicara sistem wasilun. Itu nanti jenengan ngadepi waktu khos. Waktu khusus. Dikatakan waktu khusus, jasad sudah tidak berinteraksi urusan dunia. Contoh sholat. Kan sudah tinggalkan semuanya. Atau dikala waktu malam. Jenengan nggak kerja. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu bukrata wa asila. Al-Insan 26. Muhammad, waktu khusus malam, gunakan melakukan solo nih. Caranya bagaimana? Ini yang penting ya. Pun waktu khusus, kalau kami memberikan cara sesuai dengan apa yang sudah para kekasih Allah lakukan, pertama, ini khusus loh. Pun jenengan mandi dulu. Artinya untuk mensucikan jasmani. Karena sistem wasilun, Pak. Harus begitu. Kedua, sampean harus tidak mengandung hadas kecil maupun hadas besar. Ketiga, baju yang sampean pakai dan tempat yang sampean pakai itu harus suci. Iki wadil loh Pak ya. Ngadil niki. Tapi sampai nanti kalau tidak melakukan hal yang seperti ini, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Setelah itu, miturut surat Al-Insan 26, pun jenengan sholat 2 rakaat. Entah sholat apa. Sholat sunnah. Sunnah apa? Sunnah hajah. Sunnah tahajud. Terserah. Setelah itu pun sampean wasilah. Apa wasilah? Ini karena kita mengikuti sistem wasilun ya. Hadiah Fatihah kepada orang tua, kepada mbah, buyut, canggah. Caranya gini, khususon wong tua kuluru sak pendawur Al-Fatihah. Kan gak tahu namanya toh Pak. Sampai Nabi Adam kan buatan tahu namanya. Tapi Gusti Allah gak bodoh. Khususon kedua moro tua kula sak pendawur Al-Fatihah. Khususon guru-guruku kabeh sak pendhuwur Al-Fatihah. Khususon para kekasih Allah sedawaya sing urip utawa sing sampun sedo Al-Fatihah. Gak usah disebut namanya. Gusale yang ngerti. Sing penting jenengan itu pertama melakukan hal itu wa aslimu lahu. Apa? Pasrah nang Allah. Setelah itu apa? Pun sampean langsung melakukan zikir. Sir dengan sirul asrar. Sir dengan khofi. Sir prakteke napas melebu metu. Ati sampean ngendikan ngucap Allah. Allah. Ada yang memakai sistem melebu hu metu Allah. Hu Allah. Ini yang ngucap hati, bukan lesan. Sambil gitu, jerone ati yang namanya rasa atau ihsan
Sampean gugah, sampean bangunkan. Dengan cara bagaimana? Rasa itu gunakan untuk merasakan bahwasanya di dalam napas keluar masuk itu ada wujudnya Allah. Kalau nggak ada, nggak mungkin napas bisa keluar sendiri. Pun, sampean tanamkan hati di situ. Nanti kalau nggak gendeng, ojo celuk klason. Artinya, kalau hati sampai nekak ditarik Allah ning zona ini loh Pak, fana. Gak mungkin, mesti ditarik sini. Berapa dapat hitungan keberapa? Terus saya itu ngalami seperti itu. Tergantung Gusti Allah. Mangkana yarjullaha fa inna ajalallah la'at al-Ankabut ayat 5. Urusan waktu, kefanaan dan kemakrifatan bertemu Allah itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah sendiri. Saya nggak bisa jawab. Apakah 1 jam? Apakah setengah jam? Apakah 10 menit langsung lap? Itu sebab urusan Allah. Modal pertama jenengan wajib pasrah. Pasrah itu apa? Ati sampean wajib meyakini segala apa dzikir yang sampean lakukan bukan bersumber dari kita sendiri. Ego itu sudah lepas. Sampean harus menetapkan semua berjalannya itu sumbernya sangka urip. Sangka Gusti Allah. Pun. Lah, nanti jenengan akan ngelewati ngalam mukhadharah, alam mukasafah ini. Mukhadharah sudah terlewat sampean. Karena sampean posisi khusus. Mukasafah. Yang menjadi weling kula atau boleh saya katakan warning. Ketika jenengan dilewatkan alam kasaf dan dibukakan alam kasaf, akhirnya bertemu dan bisa melihat berbagai makhluk gaib. Pesan kelomong 1. Apa? Jangan pernah hati sampean kali kula mandang makhluknya. Pandanglah, saksikanlah siapa di balik makhluk itu. Sebab di dalamnya itu ada Kanjeng Nabi loh Pak. Ada para malaikat. Ada surga, ada neraka. Dan semuanya makhluk, bahkan iblis, setan, jin, nampak di situ. Alam-alam yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat, di situ Allah bisa jadi memperlihatkan jenengan. Kata Bapak tadi, ketinggal rohnya munggah. Ya dah? Terus dipertontonkan ada ayam, telur terus jadi anak ayam. Itu semuanya Allah buka. Pesan saya cuma 1. Saksikanlah siapa di balik itu semuanya. Enggak ada lain kecuali Allah. Otomatis fungsi dzikir sirul asrar merasakan tadi rasa terus sampean kagem. Itu caranya. Wis. Kedua, di dalam sistem wasilun bertemu Allah ngalami proses khalwat di tengah umum. Mukhadharah niki Pak, hubungannya untuk mukhadharah. Alam mukhadharah kasunyatan. Apa? Gini. Sampai tidak diatur ribet seperti model yang pertama tadi di waktu khusus. Sampai ini di waktu umum, artinya jasad ini di tengah-tengah kesibukan dunia. Ketemu teman, ketemu istri, anak, kerja. Loh, di tengah-tengah ini sampai sederhana caranya khalwat.
Bagaimana? Cukup hati memegang talinya Allah dengan kuat, yaitu zikir. Sir dan sirul asrar. Boten tidak kita diatur kudu sholat. Kudu harus apa? Suci, dohir batin. Ndak. Walaupun jenengan kepet. Kepet, tahu kepet? Ora apa-apa. Walaupun jenengan di tengah WC, tidak apa-apa. Karena ini khalwat secara umum. Ini lho Pak para Rama, Pak saya iku dulu dawuh, "Nger, kuwi harus iso topo ning papan rame." Gini ki maksudnya. Topo ning papan rame, gak mung topo ning papan sepi tok. Saja enggak. Ya topo ning papan gini ki, ini maksudnya. Bertapa di tengah-tengah umum. Lho niki lho niki. Enggak diatur ila hadratin khususon. Oh ndak. Langsung dipegang niku dzikir. Iki caranya Pak untuk jenengan iki dengan mudah bisa sampai pada tujuan khalwat itu. Yang terpenting di situ adalah muqaddimah atau bidayah awal ini wa aslimulahu pasrao kabeh nang Gusti Allah. Artinya pasrah jenengan gak ngaku olehnya dzikir ya wis gak ngakoni awake sing dzikir. Khalwat apapun laku kerja, laku sholat, laku apa. Hati keakuan diri sebagai makhluk sudah kita tanggalkan. Itulah namanya pasrah. Pun. Ini cara salah satu untuk mencapai si wasilun bertemu Allah. Itu. Beda loh Pak. Kalau sistem majetubun, wis sejemane wis gak ngereken urusan siapapun. Makaten. Nggih. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pangapunten Gus, nderek tepang kula Budi saking Ngawi badhe nyuwun pencerahan tentang rasa hati sebelum mengenal tauhid dan sesudah mengenal tauhid. Ngoten Gus. Kula niku saderengipun nderek ngaos tauhid niku menawi dereng salat ngoten gelisah. Rawase mboten sekeca. Tapi sak sampunipun melaksanakan salat ten manhan niku rawase marem. Mpun mboten enten beban ngoten. Dadi rawase marem. Niku perasaan hati sebelum mengenal tauhid. Tapi setelah nderek ngaos panjenengan niku rawase benten Gus. Dados saderengipun nglampahi salat nggih biasa-biasa mawon, mboten gelisah. Bahkan setelah menjalankan salat niku nggih mboten enten raos marem utawi puas ngoten nggih mboten. Dados kadang-kadang sam salat niku raose kados dereng salat ngoten Gus. Niku sing klentu teng pundi ngoten kula nyuwun pencerahanipun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebagai dasar ning ati jenengan nanti dilihat Ar-Ra'd ayat 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun orang-orang mukmin yang hatinya itu tentram disebabkan selalu hatinya berzikir baik sebelum maupun sesudah sholat, sebelum maupun sesudah aktivitas. Berarti kuncinya semuanya adalah zikir. Menurut kami Pak, menurut kami,
tatkala jenengan di awal dan di akhir kok yo tentrem, sudah benar, nggak ada salah. Karena hati jenengan punya dasar. Apa dasarnya hati? Yen kabeh makhluk iki ora iso opo. Munculi iso opo-opo wa Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wa Gusti Allah. Sistem iku sampean wis jelas tahu secara ilmu bahwasanya semua itu milik Allah. Terus jenengan praktekkan, jenengan raosake. Akhirnya ketemulah namanya tatmainnul qulub. Walladina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ketentramane ati iku hanya terletak pada bertemu Allah. Batu loncatannya bertemu Allah adalah zikir. Menurut kami Pak, mboten enten sing salah. Mboten enten sing salah. Sehingga siapapun kita akan mengalami proses ini. Sebelumnya itu kados jenengan wau. Nek durung lakoni sholat gelisah, setelah sholat terasa beban iku hilang. Karena menganggap sholat itu wajib. Bukan kebutuhan. Tapi kewajiban. Ngeten ya. Aku tidak akan memasukkan hambaku satu hamba ke rahmatku atau surga disebabkan karena sholatnya. Zakat, puasa, haji. Enggak. Sebab Allah gak butuh itu. Lah sebab apa? Nyembah jenengan. Dan ini bahasa nyembah secara gamblang sudah saya uraikan di depan tadi. Bahasa Jawa nyawi. Bahasa kitab mengesahkan Allah. Menunggalkan Gusti Allah. Artinya menunggalkan, hati sudah tidak menganggap selain Allah itu ada. Selain Allah itu bermanfaat. Selain Allah itu bisa mencegah mudarat atau mendatangkan manfaat. Enggak, makhluk itu sudah enggak ada. Jikalau ada manfaat kok, itu hati sampean condongnya hanya dari Allah. Malakum dzarrawala nafa'an. Tidak ada makhluk siapapun yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mudarat. Jadi bahasa lantaran itu sudah enggak ada bagi hati yang seperti ini. Inilah tauhid yang murni. Itu Bapak Ibu cara jenengan kali kula dididik tauhid itu hanya satu tujuannya. Kalau bahasa Qur'ani supaya penyembahan jenengan kali kula niki bener. Cegak salah, ati madhep condong menyang tauhid, ben ati madhep menyang wujudi Gusti Allah. Mekaten. Tasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai masih ketinggalan satu lagi Pak Kiai nambah. Begini Pak Kiai, sehubungan dengan umur saya kan sudah lampu kuning, hampir merah, yaitu sudah 73 lebih, di mana yang dikhawatirkan itu kalau pikun, karena memang dari kecil saya sering lupa, gampang lupa. Nah di sini mohon petunjuk, mohon arahan,
karena ada ganjalan masih satu lagi yang anu apa itu ketemu tadi liko ana tadi. Lah di sini mohon petunjuknya itu Nggih, karena nggih. apa sekarang saya kemarin itu ngimpi begini tadi malam itu. Eh, Sejak kemarin bulan Rejab itu ya, itu saya istilahnya itu ya puasa syariat sampai sekarang dan mudah-mudahan mau dilanjutkan besok itu ini apa itu apa ya Ramadanan gitu. Sekarang gini, tadi malam itu jam 2 itu saya ngimpi ada angin gede dengan hujan besar. Rumah saya itu runtuh. Lah, kok runtuhnya itu guling begitu, kok muncul yang di sebelah saya itu muncul. Nah, Muncul ini ada, muncul rumah. ya ada rumah di sebelah ini. Loh, udah ini kok rumah yang gede dulu, yang dari kakek dulu, saya bilang gitu di dalam hati. Loh, kok ini ada di sini? Kok ini yang baru ya? Nah, kapan ya gitu? Lebih baik mana rumah yang rumpuh dengan yang muncul baru? Belum jadi yang baru ini. Oh, yang baru Belum jadi. Lah, terus saya kok ngelilir, loh, tadi saya jam 1 tadi belum bobo kok sekarang baru setengah 2 kok sampai sekarang ya belum bobo lagi itu. Baru sekarang tadi ingat sekalian lakunya itu. Secara dohir jenengan tasik kerja mboten? Masih kerja? Saat ini? Iya. Enggak. Sudah nggak ada Sudah. tanggungan anak, Anak sudah ya, semuanya jadi orang, ya sudah rumah tangga. Ya. Istri masih ada? masih Masih. Berarti hidup berdua. sama istri aja di rumah. Ya. Terus secara dohir, jenengan setiap dohir makanannya itu hasil dari dikasih anak apa? Punya aset sendiri? Ya anu apa itu kemarin itu anu maksudnya anu celengan gitu loh. Oh iya, udah paham saya. Ya, itu Terus yang dipertanyakan sekarang bagaimana caranya untuk lekas di mohon situ? petunjuk Gitu, nggih, gitu, nggih. supaya bisa cepat Nggih. liko karena apa sekarang itu kalau pagi-pagi jalan kaki itu kok saya kadang-kadang merasa kok saya hidupnya nyak sekali seperti di surga ya. Jalan kaki dijalankan Allah, napas dilakukan oleh Allah. Terus saya setiap jalan-jalan keterpa angin seger koyok di surga toh saya itu makan juga sudah ngunyah dikunyahkan Allah. Iya. Saya kok tidurnya sedikit juga enggak lesu enggak apa-apa gitu. Tapi ya takut nanti kalau itu kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya apa itu ya sering tumbuh oh ya saya itu kok hidup kok kayak di surga. Ya sudah. Hanya seperti Nggih, itulah nggih, nggih. sekarang mohon petunjuk. Pun. Kalau hati sampean sudah bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas itu, udah cukup. Jenengan lakukan itu aja. Kondisi apapun jenengan, keadaan apapun, cukup jenengan melaksanakan apa yang sudah Allah wasiatkan dalam hati panjenengan itu. Urusan kelikoan itu kapan dan kapan pun dipikir. Sebab Gusti Allah sampun janji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu mesti terjadi. Tandanya bagaimana? Gini. La yarawna li anfusihim syai'an. Tanda pertama. Dikatakan bertemu. Entah bertemunya durasinya macam-macam Pak nggih? Macam-macam. Dalam hati benak hati sampean itu sudah tidak mengakui kalau berjalan ini jalan kita. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati sampean yakin kalau ini berjalannya Allah. Udah itulah tanda itu. Di dalam hati jenengan itu sudah ada atau belum? Kalau ada berarti sudah liko. Sudah. Cuman durasinya itu macam-macam. Si salik ketika wusul itu macam-macam. Tanda yang ketiga yang sederhana, hati iku mboten pusing, Pak.
boten khawatir, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ono rasa khawatir dengan apapun. Boten wonten. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah yang disebut orang-orang yang hatinya dimasukkan Allah dalam golongan orang yang bertakwa. Ini jadi Pak, pun khawatir kalau hati sampean sudah memegang laku semuanya itu Allah, udah itu aja dilakukan. Wis. Nggih. Tasik wonten? Monggo. Yunizid. Assalamualaikum bil ilmi ma'rifatillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya malakul jama'. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad Zatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Nurullah Al-Mahdi Khalifatullah Abdul Qadir Jalani Ibnu Athaillah Sakanri Walewar. Mubah musing urip kumantung marang bakoni Gusti ya mung urip kang urip marang sakabehane urip bi qouli la khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngapunten sedaya Kang Mas. Wonten ing mriki kawula minangka putra daerah ngagung-agung ngaturaken agungipun panuwun bilih sedulur-sedulur kula wonten ing tlatah Sragen, khususipun wonten ing Gondang ingkang rikala rumiyin tasih wuta salebetipun gesang wonten ing alam donya nuju wonten ing alam akhiratipun benjang. Wonten ing samangke sampun sebagian kecil kepika rohaninipun khususipun warga Gondang ingkang sampun sami yastami bi qaul mirengaken punapa ingkang dados penyampaianipun panjenengan. Kalau remen estu awet wiwit tahun 98 kawula nyampaiaken kawruh ingkang tinulaken ananging tansah dipun wastani kiai stres, kiai sesat, kiai nglenyeng ananging nggih awet sarana media ingkang wonten sami mirsani YouTube kalau ingkang mastani kiai stres, kiai sesat, kiai nglenyeng sampun berkurang Kang Mas. Nyuwun donganipun mugi kawula lan rencang-rencang salebetipun nyampaiaken tinulaken nderek punapa ingkang dados ajaranipun panjenengan dipun tampi kathah jamaah ingkang wonten ing tlatah Sragen punika Kang Mas. Matur suwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya rahayu, pun khawatir. Gusti Allah sampun jamin anggene jiwa yang sudah ada iktikat keinginan untuk nyawiji menyang Gusti. Urusan babakan nopo mawon itu sudah ditanggung Gusti Allah dengan catatan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nggih. Sampun cukup Bapak Ibu? Nggih. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun panjenengan berada. Apa yang malam hari ini sudah Allah fatwakan dan Allah wejangkan. Estu harapan kita hanya satu. Gusti Allah juga ngersakake jenengan kali kula ruhaniah itu lekas istiqomah dalam pengamalan dan juga menjadi satu ilmu yang manfaat terhadap keluarga dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.